Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama walamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira bagi wala antik fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu dan calon Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira pada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Di sore hari ini kita masih diizinkan bisa sholat maghrib secara berjamaah dengan nyaman di masjid ini. Bapak Ibu, banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita di Bogor, di beberapa tempat di Jakarta. Ada yang kepingin sholat berjamaah maghrib seperti kita, tapi tidak bisa. Karena mungkin banjir bandang, kemudian banyak yang hanyut. Tidak hanya pakaian, tetapi motor, bahkan mobil hanyut gitu ya. Yang kita lihat, meskipun kemudian ternyata ada beberapa video yang jadi viral, ternyata itu video hoax. Video yang tidak benar, alias video yang bukan kejadian di Bogor, tapi di tempat yang lain. Bahkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Sekarang ikut di-share seakan-akan kejadian sekarang. Namun demikian, alhamdulillah kita yang sekarang tinggal di tempat ini semuanya merasa nyaman. Sederas apapun hujan di Bantul itu gak pernah banjir seperti yang sekarang kita lihat di Bogor dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri, bisa kita nikmati dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai janji di sore hari ini kita akan membahas kontroversi vaksin yang kabarnya pakai babi, yang kabarnya pakai bahan kimia berbahaya. Bahkan barangkali Bapak Ibu pernah mendengar bahwa vaksinasi itu menggunakan bahan dari babi, bahkan vaksin isinya babi. Barangkali kita pernah mendengar bahwa vaksin itu merusak otak. Vaksin itu membuat cacat karena isinya adalah merkuri, logam berat. Bahkan vaksin itu membuat kelumpuhan. Ada orang mengatakan vaksin itu membuat anak itu menjadi kena napa niku namine? Jadi kelainan gen, kalau aku sepen aminin apa, mungkin nek pada sholat malah kelingan nggih. Biasanya sholat terus napa-napa kemutan kecuali bacaan sholat. Kemudian Bapak Ibu barangkali kita pernah mendengar bahwa vaksin itu termasuk senjata kimia berbahaya. Bahkan katanya vaksinasi adalah konspirasi Wahyudi. Negara Yahudi yang katanya tujuannya adalah depopulasi atau mengurangi populasi umat Islam, katanya begitu. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik untuk kita bahas karena memiliki anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang normal itu adalah dambaan semua orang. Bagi panjenengan yang diparingi Allah rezeki anak yang berkebutuhan khusus, maka panjenengan itu dipilih Allah. Tidak semua orang seistimewa panjenengan. Hanya orang-orang pilihan yang kemudian diparingi anak yang berkebutuhan khusus. Dan kalau panjenengan sabar itu jatahnya surga. Tetapi bagi kita yang atau Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, atau calon bapak, calon ibu, atau yang sudah menikah kepingin punya anak atau kepingin punya lagi, pengen punya anak lagi, maka sangat ingin memiliki anak yang sehat, yang normal, yang penglihatannya normal, yang pendengarannya normal, yang otaknya normal, yang kakinya normal, yang tangannya normal, semuanya normal. Bapak Ibu mohon maaf,
Kemarin tentu panjenengan agak terganggu, mohon maaf, dengan anak saya yang teriak-teriak. Ya. Tetapi saya senangnya kenapa? Karena anaknya normal. Karena anaknya bisa melihat. Jadi kalau dia teriak-teriak berarti dia bisa melihat bapaknya. Berarti dia bisa mendengar kata-kata bapaknya, suara bapaknya. Nah bahkan kalau saya sampai rumah kemudian saya ketuk pintu karena kami punya kode khusus. Ya. Jadi saya punya kode khusus, orang-orang rumah tahu oh itu saya pulang. Nah termasuk anak saya kalau begitu ada kode khusus itu maka si Maira kemarin, Umaira dia langsung lari, Abi, dan seterusnya gitu ya. Nah itu berarti pendengarannya normal. Tetapi ada teman saya yang kurang seberuntung kami karena diparingi anak yang kena CRS, congenital rubella syndrome. CRS itu ciri khasnya ada 3. 1, mohon maaf, katarak bayi sampai dewasa. 2, jantung bocor. Nah kalau jantung bocor tidak bisa memompa darah sampai ke ujung kaki, maka biasanya kalau untuk jalan itu anak yang latihan jalan kadang sampai 4 tahun, 5 tahun baru bisa berjalan. Atau tuli. Nah, teman kami diparingi anak yang pendengarannya berkurang. Nah, oleh karena Bapak Ibu, bagi kita yang belum terlanjur punya anak atau punya anak lagi, maka masih ada kesempatan kita untuk berikhtiar, untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, barangkali kita pernah mendengar ada ustadz yang ceramah mengatakan bahwa vaksinasi itu jangan mau diikuti. Karena vaksinasi itu adalah ya tadi kita katakan semacam konspirasi negara tertentu yang dipakai untuk melemahkan umat Islam. Contohnya ini misalnya, mohon maaf, kita setel dulu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah dapat ini? Adalah kita yang menyuntikkan vaksin dan imunisasi pada anak-anak kita. Karena vaksinasi dan imunisasi adalah operasi depopulasi untuk membuat orang tidak punya kemampuan berpikir. Pertanyaannya jangan berdebat jauh-jauh. Kenapa zaman sekarang anak umur 3 tahun ada yang gagal ginjal, anak umur 2,5 tahun sakit jantung kronis, anak umur baru 4 tahun sudah sakit gula. Aneh bin ajaib. Silakan pikirkan, jangan marah pada Ustadz Alfian Tanjung. Kenapa sekarang banyak orang-orang miskin, orang-orang susah, lalu penyakitnya aneh-aneh? Karena mereka sudah dirusak lewat injeksi vaksin yang berisi tripsin, saripati, anjing, monyet, dan babi. Ustadz kok beraninya ngomong begitu? Habis kalau nggak gue omongin, nggak ada yang ngomongin. Ini fakta, Pak. Kalau ada orang yang memprotes vaksinasi, yang memproses imunisasi, nanti pemerintah akan menjawab dengan simulasi yang berbeda. Waduh, banyak istilahnya Ustadz, kami nggak ngerti semua. Apa itu? Kita bahas malam ini bahaya vaksin. Saya akan sebut ceritanya kalau di Jakarta, sama enggak dengan di Lamongan saya nggak tahu, mungkin pakai bahasa Jawa aja kali. Kalau di Jakarta gini bunyinya. Ibu-ibu, jangan lupa hari Rebo ke Posyandu, anaknya diimun dan divaksin, betul? Sama ya, pakai bahasa Jawa, ini bahasa Jakarta ya. Pertanyaannya, kalau kita kaum muslimin dari masjid, dari musola, dari majelis memanggil anak-anak kita untuk berangkat ke Posyandu untuk disuntik vaksin dan imunisasi, pertanyaan saya, kenapa dari gereja tidak ada? Saya sudah tanya di kampus karena saya dosen, saya tanya sama pada mahasiswa saya yang Kristen. Hei, kamu yang Kristen, apakah di gereja kamu ada perintah untuk datang ke Posyandu? Pak, kami dilarang untuk datang ke Posyandu. Mari kita berpikir dengan jernih. Kalau ada sebuah kegiatan yang sama, namanya vaksinasi, kalangan muslimin, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak ustadz, tokoh masyarakat, bapak RT, bapak RW, bapak lurah, bapak camat, bapak aparat, menyuruh orang pergi ke Posyandu. Sementara pendeta bilang jangan ke Posyandu. Otaknya bisa dipakai enggak? Sebuah perbuatan yang sama, yang satu pihak menyuruh-nyuruh, memanggil-manggil, menteriak-teriak, sementara yang satu melarang. Kira-kira di antara mereka berdua ada yang benar, ada yang salah tidak? Nah, pikir sendiri. Saya mah ingin belajar kita nih karena anak umat Islam ini nggak suka mikir. Oke, Bapak Ibu, tadi apa yang kita dapatkan dari ceramah ini? 1,
Vaksinasi adalah program depopulasi. Depopulasi itu adalah pengurangan populasi umat Islam. 1. 2. Vaksinasi tadi katanya pakai tripsin. Tripsin itu adalah saripati anjing, babi, dan seterusnya. Mohon maaf. Saya kira bagus kalau beliau ulama, Ustadz selevel beliau itu banyak belajar lebih jauh dan tidak mudah terpengaruh dengan hoax. Dan ketika ada berita-berita heboh, sebaiknya ditabayuni dulu, infonya benar atau tidak. Jangan sampai kemudian dapat info yang salah, kemudian diceramahkan, kemudian mohon maaf, kalau ini didengar orang yang paham ilmu, pasti orang akan, aduh kok begitu ya. Bapak Ibu, yang namanya tripsin itu bukan saripati, babi, anjing, bukan. Panjenengan yang pernah belajar biologi, SMP SMA tentu paham, tripsin adalah enzim. Enzim itu apa? Senyawa yang dipakai untuk mempercepat reaksi. Itu bukan saripati. Kok kesannya seperti babi atau anjing digiling, diperes, saripatinya dimasukkan ke situ? Bukan begitu. Nah inilah, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan ada orang yang kemudian mengingatkan beliau bahwa info yang disampaikan tidak benar. Termasuk tadi ada nanya orang mahasiswa Kristen kemudian di gereja ada enggak? Nah, apakah bisa satu orang mahasiswa dijadikan sebagai rujukan bahwa tidak ada perintah dari gereja untuk itu? Nanti dulu. Bahkan ada orang mengatakan bahwa di luar negeri itu tidak ada vaksinasi. Nah, nanti kita bahas. Nah, Bapak Ibu, vaksinasi itu apa? Vaksin itu apa? Nah, ini kita belajar secara lebih detail. Mudah-mudahan kalau kemarin kita masih keliru dalam memahami vaksin dan vaksinasi, maka mudah-mudahan kita tidak salah lagi. Bapak Ibu, nun sewu panjenengan pirsa, saya bukan dokter. Jadi maaf, saya bukan dokter, bukan tabib, bukan dukun, bukan herbalis, bukan terapis. Saya belum pernah belajar pengobatan secara khusus. Kemudian keluarga saya tidak ada yang jadi dokter. Kami juga bukan pedagang obat, bukan pedagang vaksin, dan tidak ada hubungannya dengan vaksin. Nah kalau kemudian saya cerewet, mohon maaf, istilahnya begitu. Kalau saya di mana-mana nyampaikan informasi ini, itu semata-mata adalah karena saya tidak kepingin ada wabah. Nah kalau ada wabah, yang kena tidak hanya anak yang tidak divaksin, tapi anak-anak yang telah divaksin pun bisa kena. Nah oleh karena itu mari kita belajar agar kita semuanya selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, vaksin itu apa? Vaksin adalah bibit penyakit yang dilemahkan atau dimatikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu kekebalan yang spesifik. Kuman yang dimasukkan adalah kuman yang dilemahkan atau kuman yang dimatikan, bukan kuman yang sehat. Jangan pangapunten, Mas, jenengan niki lho. Kira-kira kalau beliau berkelahi melawan Mike Tyson menang sinten nggih? Ya menang Mike Tyson toh nggih. Tapi kalau Mike Tyson dilemahkan, misalnya tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian berkelahi dengan beliau, kira-kira menang siapa? Masih menang Mike Tyson. Niku ndase atos niku. Diantem malah pecah tangannya. Karena keras. Tapi kalau kemudian Mike Tyson niku kepalanya diputul, mesti menang beliau. Maka kuman yang dimasukkan dalam tubuh adalah kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Bukan kuman sehat. Di dunia ini tidak pernah ada, kalau kembali, tidak pernah ada vaksin menggunakan kuman sehat, hidup sehat, gak pernah ada. Itu pembunuhan itu, gak pernah ada. Nah, yang dimasukkan dalam tubuh adalah kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Maka diyakini tidak ada efek buruk yang kemudian jadi kena penyakit, tidak. Nah kemudian pemberian vaksin itu memberikan efek kekebalan yang spesifik. Jadi vaksin rubella misalnya hanya efektif mencegah rubella. Vaksin influenza hanya efektif mencegah influenza, tidak efektif mencegah yang lain. Vaksin polio hanya efektif mencegah polio. Vaksin meningitis hanya efektif mencegah meningitis, tidak bisa mencegah rotavirus. Vaksin campak hanya efektif mencegah campak, tidak bisa mencegah polio, dan seterusnya. Dan vaksinasi itu tidak hanya di Indonesia, tapi di 193 negara lebih.
Mari kita membayangkan 193 negara. Mari kita bayangkan. Ini kita dapat melacak sumber informasi dengan gampang di website WHO atau di Dinas Kesehatan ada ya, informasi itu. Jadi sekali lagi vaksinasi tidak hanya di Indonesia, tapi di hampir semua negara. Dan cakupan vaksinasi sekarang ditingkatkan. Nah Bapak Ibu sebagai contoh misalnya, ini vaksin kan macam-macam ya. Selain yang ini ada yang lain enggak? Selain ini. Kalau polio kan mencegah cacat atau lumpuh permanen. Meningitis mencegah radang selaput otak. Meningitis itu banyak berkembang di negara-negara panas. Ya. Di Afrika, termasuk di Saudi. Di daerah panas. Maka Saudi mewajibkan siapapun yang akan masuk ke Saudi harus disuntik vaksin meningitis. Baik calon jamaah haji, calon jamaah umroh, kemudian calon TKI, TKW, siapapun harus divaksin meningitis. Kalau tidak divaksin meningitis, tidak boleh masuk ke Saudi. Tidak bisa dapat visa. Kecuali kalau minta dispensasi karena umroh. Misalnya karena hamil, kemudian vaksin yang dipakai sekarang adalah vaksin aktif. Kemarin kami dapat info dari dokter pelabuhan di Ring Road Timur, bahwa vaksin yang dipakai adalah vaksin aktif, sehingga kemudian kontraindikasi tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Dan vaksinnya punya sertifikat halal resmi dari MUI. Maka Bapak Ibu yang akan tidak haji atau umroh, jangan khawatir, itu vaksin meningitis yang ada di pemerintah, yang ada di pelabuhan. Napa niku jadi judulnya? Kantor KKP nggih. KKP niku kependekan apa? Kula nggih lali. Pene pelabuhan nggih. Kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kalau kita akan nyari visa ke Saudi, kita harus punya surat bukti sudah divaksin meningitis. Rotavirus hanya bisa mencegah rotavirus, diare akut ini pada bayi. Bapak Ibu, dulu angka kematian bayi pasca kelahiran itu sangat tinggi, sangat tinggi. Sekarang alhamdulillah sudah banyak berkurang. Hepatitis B juga begitu, mencegah kerusakan hati akibat virus hepatitis. BCG mencegah TBC paru dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya ini Bapak Ibu, HPV, Human Papilloma Virus, mencegah kanker leher rahim akibat virus. Contohnya ini gambarnya menarik. Ini gambarnya menarik ya. Tapi ini visualisasi virus HPV. Virus HPV itu menyerang pada wanita di organ kewanitaan, ya. Yang masih normal seperti ini, kemudian kalau udah kena, ini mulai kena begitu, kemudian tahap lanjut sampai kemudian ini yang sampai jadi kanker atau kanker. Nah kalau udah sampai kanker begini, biasanya untuk hamil itu sangat sulit. Ya. Keinginan atau cita-cita hamil itu jadi impian saja. Karena lubang yang nanti itu masuknya sperma ke dalam rahim ketutup. Ya. Dan sekarang di dunia, Bapak Ibu, ternyata 6 dari 10 orang tua memilih untuk memberikan vaksinasi HPV untuk anaknya. Nah, kenapa ini menarik? Karena kuman HPV itu tidak hanya menular lewat hubungan kelamin, tetapi juga senggolan kulit. Anak-anak kita misalnya sekolah, senggolan dengan anak yang kebetulan membawa virus ini bisa kena. Dan Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena kita tidak tahu anak-anak kita akan berada di tempat yang aman apa tidak. Yang pangapunten, Bapak Ibu sekarang ketika lenggah di masjid ini sekarang panjenengan gelisah apa tenang? Kenapa tenang? Karena nyaman. Kenapa nyaman? Bapak Ibu, salah satu sebab kenapa kita duduk dengan nyaman di tempat ini adalah karena kita tidak tahu bahwa sebelah kita barangkali membawa kuman yang berbahaya. Barangkali loh ya. Nah karena kita nggak tahu maka kita tenang. Tapi kalau kita tahu mesti akan menyingkir. Nah selain memang ya kita berada di rumah Allah dan Allah itu selalu menjamu tamunya dengan ketenangan hati. Tetapi anak-anak kita Bapak Ibu, tingkat kekebalan tubuh mereka belum sekuat kita. Termasuk ketika nanti di sekolah kita tidak tahu apakah teman-temannya semuanya sehat apa tidak. Lalu kemudian Bapak Ibu yang penting adalah apakah vaksinasi itu halal atau haram. Karena Rasul itu menekankan bahwa kita tidak boleh berobat kecuali dengan obat yang halal.
Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan untuk kalian bahwa tiap-tiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah, tetapi janganlah berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, hadis ini kadang dipakai oleh teman-teman yang menolak vaksinasi dengan menyampaikan hadis ini dan menyampaikan informasi bahwa seakan-akan vaksin itu isinya babi dan bahan-bahan berbahaya. Bahkan ada hadis yang lain, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Nah, seakan-akan vaksin itu isinya bahan haram, maka tidak boleh menggunakan vaksinasi. Terus Bapak Ibu, kebetulan saya ikut WA group itu kenapa? WhatsApp group masyarakat gerakan halal. Itu orang-orang yang sangat concern dengan halal haram di nasional. Di WA group MGH itu ada 3 orang rekan kami yang anti-vax hardcore. Hardcore niku napa? Napa jilid cover tebal niku apa? Oh, hardcover benten nggih. Hardcore niku napa? Jadi anti vaksin yang garis keras. Kemana-mana kampanye untuk tidak mau divaksin. Karena vaksin isinya babi, isinya macam-macam. Nah, suatu ketika mereka diskusi tentang vaksinasi di WA Group. Kami semuanya menyimak diskusi itu, tetapi dengan perasaan sedih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kalau orang sudah tertutup hatinya itu ternyata sangat sulit. Bapak Ibu, panjenengan ketika menikah, itu harus disontek TT apa tidak? Yang kemarin mau nikah divaksin TT? Simba-simba, Dek Rian, oh mboten nggih. Rian tidak ngoten nggih. Sekarang ada aturan pemerintah, calon pasutri itu harus divaksin anti tetanus. Nah, 3 orang teman kami tadi itu mengatakan pemerintah itu lebay, kurang kerjaan. Emangnya kalau orang menikah, seorang wanita menikah, kemudian ketemu dengan benda tumpul, terus infeksi, terus kena tetanus, apakah begitu? Lebay pemerintah itu katanya. Saya kemudian ngelus dada saya sendiri, bukan dada orang lain. Apalagi dada bapak saya, udah meninggal 13 tahun yang lalu. Saya ngelus dada saya sendiri. Kenapa ngelus dada sendiri? Karena ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Orang kalau terlanjur jadi hardcore, garis keras itu ternyata berpikir dengan tenang itu kok ya agak sulit. Bapak Ibu, vaksin anti tetanus itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan malam zafaf. Tidak ada hubungannya dengan malam pertama, tidak ada sama sekali. Vaksin anti tetanus itu hubungannya dengan bayi. Dan pangapunten, Bapak Ibu, kalau panjenengan menikah, kepingin punya anak apa tidak? Aneh pertanyaannya, ya kepingin pasti. Lalu untuk apa nikah kalau nggak pengen punya anak? Ya pengen punya anak. Nah kalau pengen punya anak, caranya bagaimana? Ya menikah. Nah setelah menikah, ya beribadah. Nah setelah panjenengan hamil, apakah selama-lamanya nanti anak itu akan dikandung? Tidak. Setelah berusia 9 bulan 10 hari kira-kira, anak itu nanti akan dilahirkan. Janin akan dilahirkan jadi bayi. Nah maaf, kalau bayi lahir, acara potong tali pusar, itu motongnya pakai alat yang steril apa tidak? Oh pasti steril. Kalau tidak itu pembunuhan. Tidak ada yang pakai pisau berkarat, enggak ada. Apalagi cutter, betul nonton. Enggak ada. Pasti menggunakan alat potong yang steril. Kemudian Bapak Ibu, bayi setelah dilahirkan, itu apakah kemudian tali pusarnya akan langsung puput itu apa Pak? Lagi puput itu apa? Putus. Pitil. Kering. Apakah nunggu beberapa hari? Berapa lama keringnya? 5 sampai 7 hari. Jadi tidak langsung kering. Pasti akan ada proses penyembuhan luka di perut bayi itu kira-kira 5 sampai 7 hari. Nah Bapak Ibu, selama 5 sampai 7 hari itu syukran jazilan. Selama 5 sampai 7 hari itu usia bayi, apakah bayi tadi dimandikan apa tidak? Dimandikan. Mandikannya sehari berapa kali? 2 kali. Mandikannya pakai apa? Pakai air.
air galon atau air keran? Air galon itu loh. Air keran. Air keran itu bersih apa kotor? Kotor. Buktinya kita tidak minum dari air. Saya memiliki mau kayak air keran betul nih. Betul. Bapak Ibu, tidak pernah kita memandikan bayi dengan air galon. Pasti menggunakan air keran atau air sumur. Nah, air keran, air sumur itu kotor, banyak kumannya. Nah, kalau bayi itu belum puput, kuman tetanus bisa masuk ke tubuh bayi lewat tali busa. Angka kematian bayi karena tetanus dulu sangat tinggi, sekarang sangat rendah. Karena orang tua atau calon istri, calon ibu itu divaksin TT, kemudian titer antibodi terhadap penyakit tetanus jadi naik sampai tinggi. Ketika wanita ini kemudian hamil, maka melalui plasenta, titer antibodi terhadap tetanus tadi akan dikirimkan pada kepada janin, sehingga kemudian janin itu membawa kekebalan terhadap tetanus dengan level yang sangat tinggi. Maka ketika ada kuman tetanus masuk dalam tubuh bayi tadi, bayinya begek, bayinya kebal bayinya, tidak kemudian kena penyakit itu. Maka Bapak Ibu, ini penting untuk belajar, karena Allah tidak suka ketika ada orang itu eyel-eyelan. Bahkan Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Allah meridhai kalian bila kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya serta berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qala, berkata-kata tanpa dasar. Bahasa Inggris ini ku waton je. Mbak ampun ngendikon jeplak. Waton je. Jeplak. Banyak bertanya yang tidak bermanfaat dan menyanyiakan harta. Maka Bapak Ibu, sangat penting kalau kita belajar. Apalagi Allah berpesan ketika ada berita heboh, kita hendaknya itu tabayun. Ini kan pernah kita sampaikan beberapa saat yang lalu. Bahwa ketika ada berita heboh, apapun beritanya, tolong jangan langsung di-share, jangan langsung disebarluaskan. Dicek dulu kebenarannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu wal mafaltum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila datang orang fasik membawa sebuah berita, maka fatabayyanu, dicek rumiyin. Infonya itu benar apa salah, jangan langsung di-share. Termasuk di WA Group, kalau ada berita banjir di mana-mana, dicek dulu itu beneran apa tidak. Jangan-jangan berita beberapa tahun yang lalu. Tadi sempat tadi pagi ada orang yang men-share video katanya di Garut ada orang selfie di sungai. Sungainya masih kecil, terus nyebrang ke tengah sungai, kemudian selfie begitu. Terus tiba-tiba airnya jadi banyak, kemudian banyak sampai kemudian terjun ke air terjun begitu. Kemudian meninggal. Nah, ada orang mengatakan, Mbok non sewu dibiasakan cek dan dicek rumiyin. Itu bukan di Garut tapi di India. Dan kejadiannya bukan sekarang tapi beberapa tahun yang lalu. Nah, maka hati-hati. Nah, Bapak Ibu, panjenengan pirsa, saya pengumpul berita ndobos atau pengumpul hoax. Saya punya koleksi berita-berita berita-berita ndobos, berita-berita hoax. Pernah kita sampaikan siang-siang, pagi hari nggih, Ahad pagi. Dan hoax yang paling banyak di dunia kesehatan ternyata di vaksin ini. Contoh misalnya begini, mari kita bahas satu persatu. Hoax pertama, vaksin itu katanya mengandung bahan kimia berbahaya. Banyak ahli yang menganjurkan untuk tidak divaksin. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah benar vaksin mengandung bahan kimia berbahaya? Dan apakah benar banyak ahli yang menganjurkan untuk tidak divaksin? Nah Bapak Ibu, mari kita berpikir, maaf, kita yang sekarang rawuh di masjid ini, itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh, kita orang pintar. Makanya kita menggunakan pikiran kita. Kita berpikir, kalau vaksinasi dipakai di 193 negara, apakah itu artinya berbahaya? Tidak. Bapak Ibu, kalau vaksin itu merusak otak, maka semua orang yang divaksin
otaknya harus rusak. Vaksinasi di 193 negara. Maka jika vaksinasi itu menyebabkan anak jadi lumpuh, maka mestinya semua anak di 193 negara ini lumpuh. Dan pangapunten Bapak Ibu, tetangga panjenengan yang otaknya rusak atau lumpuh berapa orang? Berapa orang? Gak ada. Padahal mereka divaksin. Maka informasi ini ndobos, ngapusi. Kemudian ilmuwan, nah ini ilmuwan dalam tanda kutip, yang katanya sering dikutip pendapatnya ternyata bukan ahli vaksin. Ternyata mereka ada yang psikolog, ada yang ahli statistik, ada yang homeopati. Homeopati itu adalah begini, kalau kita tidak punya musuh, maka kita hidupnya akan tenang dan sehat. Kalau ibu-ibu mboten nate nyelatu keng garwa, maka ususnya sehat, terhindar dari sakit mah. Kalau tidak punya hutang, maka terhindar dari penyakit paru-paru dan kanker. Misalnya begitulah. Homeopati. Ada yang kolumnis, ada yang sarjana hukum, ahli kanker dan jurnalis yang hidupnya tahun 1950 sampai 1960. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah lahir. Tetapi ini kan sebenarnya yang sangat kuno. Amat sangat kuno. Ya. Dan sekarang teknologi vaksin sudah sangat maju. Bapak Ibu, para ahli vaksin itu tidak berhenti ketika belajar. Setiap hari disempurnakan, dan seterusnya. Mas nun sewu, panjenengan biasa naik motornya. Dulu ketika sebelum belajar naik motor, panjenengan sok naik sepeda apa tidak? Panjenengan dulu belajar naik sepeda umur berapa? Kira-kira. Salah betul apa? Kira-kira umur berapa? 2 tahun. Dulu ketika belajar apakah langsung bisa? Enggak ya. Beliau belajar naik sepeda umur 2 tahun pakai jatuh apa tidak? Pakai jatuh. Belajar lagi jatuh lagi enggak? Jatuh lagi. Belajar lagi jatuh lagi enggak? Jatuh lagi. Berapa kali jatuh? Apakah kemudian kita kurang bakat naik sepeda? Tidak begitu. Jadi dibenahi sampai sempurna, makin sempurna. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya ahli yang disebut-sebut sebagai ahli vaksin, yang kemudian menolak vaksin adalah ini, Bapak Ibu. Ada Dr. James Allenstein mengatakan bahwa Dr. James R. Shannon, former director atau bekas direktur of the National Institute of Health, Institut Kesehatan Amerika, menyatakan bahwa the only safe vaccine is one that is never used. Satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. Yang bicara ini adalah Dr. James R. Shannon, mantan direktur NIH. Gak main-main, mantan direktur NIH. Mengatakan bahwa satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah dipakai. Ini enggak main-main. Ini katanya pidato di WHO tahun 2003. Nah Bapak Ibu, pernah suatu ketika di WA Group alumni SMA 1 Jogja, ada orang yang menyampaikan ini, kemudian saya jawil, Mas, jenengan kira alumni SMA 1 tuh Mas, kok bisa hilang sifat kritisnya? Mas, yuk diinguk, masuk kita ke website NIH, yuk dicek ada apa tidak direktur NIH yang namanya James R. Shannon. Bapak Ibu, nun sewu, di website resmi NIH, National Institute of Health, tidak ada, kula kembali, tidak ada direktur yang namanya James R. Shannon, itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada agak mirip itu James A. Shannon. Orangnya ini, James A. Shannon, bukan James R. Shannon, tidak. Tetapi barangkali, maaf, R ini bacanya kalau huruf bahasa Inggris ya, itu bacanya gimana? R. Oh barangkali R, oh keliru moco, R. Oke, kalau salah mendengar atau salah baca, oke. Nah saya bu, James R. Shannon tadi katanya pidato di WHO tahun 2003. Nah kita cek beliau kapan lahir, kapan meninggal. Beliau lahir 9 Agustus 1904, meninggal 20 Mei 1994. Apakah wajar beliau pidato di WHO tahun 2003?
Apakah bangkit dari kubur, ceramah di WA terus mati lagi? Alah. Mbak, kalau pengen buat hoax itu mbak tahunnya agak dimajukan ya, kira-kira tahun berapa ya? 1992 itu menurut member ya. Mbak jangan 2003. Nah maka Bapak Ibu monggo ini kita biasakan tabayun ketika dapat info yang heboh. Satu. Yang kedua, vaksin berbahaya karena mengandung bahan kimia yang bisa merusak otak. Bapak Ibu panjenengan non sewu yang sudah 2 atau 3 hari ini menelan bahan kimia yang namanya sodium chloride, angkat tangan. Yang sudah menelan bahan kimia sodium chloride, angkat tangan. Mbak Pur, mboten ngajeng jenengan. Napa to niku? Sodium chloride itu apa? Sodium itu kan natrium. Natrium chloride NaCl itu napa? Uyah, garam dapur. Yang namanya garam dapur, Bapak Ibu, memang termasuk bahan makanan yang berbahaya kalau kita makan 5 kg sehari. Loh demi Allah iya. Tapi kalau hanya seujung sendok teh, aman, gak ada masalah. Atau sakwali besar, diberi garam setengah sendok makan, aman. Tapi kalau 5 kilo, berbahaya. Termasuk yang namanya vetsin, MSG, micin itu berbahaya kalau kita makan 5 kg sehari. Nah, kalau hanya seujung sendok teh, aman. Jadi Bapak Ibu, tidak benar kalau semua bahan kimia berbahaya, tidak benar. Sekali lagi kalau vaksin menggunakan bahan kimia berbahaya, kemudian merusak otak, maka mestinya semua orang yang divaksin otaknya rusak harusnya. Nah kalau tidak, berarti kerusakannya karena yang lain. Nah saya juga pernah ikut, sekarang masih ikut di WA Group yang adminnya anggota Brimob Godowulung. Beliau memposting informasi vaksin itu berbahaya. Karena ternyata ada tetangganya yang divaksin kemudian mengalami masalah kesehatan. Saya bilang, "Nun sewu, mbok dicek rumiyin, apakah karena vaksin atau yang lain?" Karena kalau sebabnya adalah vaksin, maka mestinya semua orang itu mengalami itu. Nah, beliau mengatakan, "Loh, demi Allah ini benar adanya. Kalau tidak percaya, tak berikan nomor HP-nya, penjenengan kontak langsung." Bukan masalah nomor HP. Saya sampaikan, "Nun sewu, tetangga kami itu ada yang nyepampun cacat permanen karena naik motor kemudian kecelakaan, otaknya kebentur, ditembi. Terus tetangga di Kepuh di sana ada yang ketika masih muda beliau suka kebut-kebutan pakai motor, bukan sepeda roda 3, enggak, pakai motor. Suatu ketika kebut-kebutan kemudian pas tikungan belok gak nyandak. Niku kepala kebentur bu niku napa? Jembatan. Sampai sekarang kalau ngomong sulit, gagu. Dan sampai sekarang tidak ada wanita yang mau menjadi istrinya. Apakah Bapak Ibu itu kan kecelakaan karena sepeda motor? Tetangga kami di Tembi juga kecelakaan karena sepeda motor. Apakah naik motor itu berbahaya? Enggak. Maaf, angka kematian karena sepeda motor, kecelakaan sepeda motor kecil apa besar? Besar. Angka kematian karena kecelakaan sepeda motor itu besar. Lalu kenapa kita masih izinkan anak kita pakai motor? Karena kecelakaan itu sebabnya bukan karena naik motor, tapi karena faktor yang lain. Nah maka kalau ada orang yang divaksin kemudian mengalami sesuatu, dicek dulu apakah karena vaksin atau yang lain. Nah barangkali yang dimaksud adalah merkuri atau timerosal. Bapak Ibu, beberapa vaksin itu memang menggunakan merkuri atau timerosal. Memang iya. Lalu kemudian dikait-kaitkan dengan kejadian di Teluk Minamata di Jepang. Di mana ada perusahaan namanya Chiso yang membuang limbah merkurinya ke Teluk Minamata. Kemudian ikan-ikan di dalam tubuhnya itu ada residu merkuri. Kemudian nelayan-nelayan Jepang yang menjala, niku napa to? Njolo niku bahasa Indonesiane napa? Oh, menjaring ikan kemudian dimakan mentahan kemudian mengalami kelumpuhan. Lalu banyak orang mengatakan vaksin itu isinya merkuri. Karena isi merkuri maka itu berbahaya. Maka
bisa menyebabkan orang seperti ini. Maaf Bapak Ibu, nun sewu, ngatos-atos. Pernah dulu suatu ketika ada seorang dokter yang kemana-mana menceramahkan, ini dokter padahal, menceramahkan bahwa jangan mau divaksin karena vaksin itu menggunakan merkuri. Merkuri itu berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan. Saya risih banget, risih. Kenapa risih? Karena ini dokter tapi kalau malah kampanye untuk menolak vaksin. Saya japri waktu itu karena masih aktif di Facebook. Saya cut off dari Facebook tahun 2012, jadi kejadiannya tahun 2011 kira-kira. Beliau saya hubungi langsung di Facebook, saya sampaikan, mohon maaf, mbok dicek dulu. Merkuri yang dipakai di vaksin itu merkuri yang apa? Bapak Ibu, merkuri itu macam-macam. Ada yang namanya etil merkuri, ada yang namanya metil merkuri. Nah, yang dipakai di vaksin itu adalah etil merkuri. Sedangkan yang dibuang di teluk minang mata adalah metil merkuri. Maaf Bapak Ibu, antara etil merkuri dengan metil merkuri itu sama atau beda? Beda. Meskipun beda satu huruf itu beda. Maaf, Ibu yang pakai jilbab hitam. Suami namanya siapa? Nama suami. Nggih, panjenengan. Sinten? Pak Susilo, panggilannya? Pak Susilo. Kalau misalnya panjenengan mungkin jalan-jalan ke depan di situ di lapangan itu, terus ketemu orang, namanya misalnya Susito, misalnya ini misalnya, orangnya itu bagus, putih, ganteng, naiknya mobil Rubicon. Kenalan kali panjenengan terus ngejak nginep ten hotel temen niku. Kersa panjenengan. Loh kenapa enggak mau? Bukan suaminya. Loh hanya beda satu huruf loh. Hanya beda satu huruf. Loh tapi kan bukan suami saya. Itulah Bapak Ibu antara metil merkuri dengan etil merkuri, meskipun sama-sama ada merkuri, itu dua makhluk yang sangat berbeda. Metil merkuri itu paruh waktunya lama. Bisa 8-9 bulan. Sedangkan etil merkuri hanya 2-3 hari. Dan penggunaan etil merkuri itu sangat sedikit. Amat sangat sedikit. Hanya kira-kira 6 mikrogram per kilogram bobot badan per minggu. 6 mikrogram itu seberapa? Itu malu goib. Bapak Ibu, mikrogram. 1 gram itu berapa miligram? 1000. Kalau 1 gram itu berapa mikrogram? 1 juta. Nah kalau 6 mikrogram itu berapa gram? 6 per 1 juta gram. Alias 0,00006 gram. Itu seberapa itu? Itu malu goib. Goib. Amat sangat kecil. Dan diyakini secara ilmiah tidak berbahaya. Maka jangan lebih mengatakan itu berbahaya. Beda. Kalau memang berbahaya maka semua orang yang divaksin mestinya lumpuh. Nah kalau tidak berarti bukan karena itu. Kurang 1 menit ya. Nah kemudian satu lagi penjelasan ini. Bapak Ibu ada berita yang disebar-sebarkan kemana-mana bahwa ada dokter dari Inggris namanya Dr. Wakefield mengatakan bahwa vaksinasi MMR menyebabkan autisme. Karena 16 orang yang divaksin MMR di Inggris, mereka semuanya kena autisme. Maka Bapak Ibu, karena orang takut anaknya kena autisme, maka kemudian takut divaksin. Mohon maaf Bapak Ibu, penelitian ilmiah Wakefield ini dipublish di British Medical Journal, dan para ahli, para dokter yang membaca merasa heran. Loh kok iso? Hubungannya piye? Piye niku apa bahasa Inggrisnya? Kok bisa? How come? How come? Napa niku? Nah, maka kemudian banyak ahli yang kemudian melakukan penelitian ulang untuk mencari second opinion untuk membuktikan apakah kata-kata Wakefield, temuan Wakefield ini benar. Kemudian British Medical Journal membuat tim audit untuk ngecek penelitian Wakefield. Bapak Ibu, ketika dicek ternyata maaf Bapak Ibu,
Data Wakefield ini dari rumah sakit di Inggris. Maaf kalau di Inggris, kira-kira database rumah sakit itu lengkap apa tidak? Lengkap. Nah, ketika dilacak di tahun penelitian Wakefield ini ternyata memang benar ada 16 orang yang mengalami autisme dan mereka semuanya pernah divaksin MMR. Namun ternyata Bapak Ibu, penderita MMR di Inggris tidak hanya 16, tapi ada banyak sekali, hampir 100-an lebih. Yang 86 orang tidak divaksin MMR, tapi tetap kena autisme. Yang 16 orang divaksin MMR dan kena autisme. Apakah bisa dibuat kesimpulan bahwa vaksinasi MMR menyebabkan autisme? Tidak. Buktinya ada 80 sekian orang yang mengalami autisme dan mereka semuanya tidak pernah divaksin MMR. Maka penelitian Wakefield ini kemudian di downgrade, dicabut, dan Wakefield kemudian di blacklist, tidak boleh publikasi di Inggris karena menipu data. Nah, maka Bapak Ibu, monggo ini hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan info yang tidak benar. Saya kira demikian. Nanti kita sambung sebentar setelah sholat Isya. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke sesi tanya jawab, izinkan saya nambah satu lagi hoax tentang vaksin. Ada berita-berita yang disebarluaskan di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, di Instagram, mengatakan bahwa vaksin dibuat dari nanah, serta dibiarkan di janin anjing, babi, manusia yang sengaja digugurkan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, info yang mengatakan vaksin dibuat dari nanah itu mungkin benar, tapi itu dulu banget. Kira-kira tahun 50-60 tahun yang lalu, lebih ya, 1961 itu berarti berapa tahun yang lalu? Pinten tahun kepenggernya? 70 tahun. Di mana teknologi itu belum berkembang. Bapak Ibu, nanah itu apa? Nanah adalah kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dilawan oleh sel darah putih, kemudian difagosit, dimakan oleh sel darah putih, kemudian dirombak, dipecah, dirusak oleh sel darah putih. Kemudian keluar jadi nanah. Baunya sangat sedap. Agak mirip susu kental manis, tapi aromanya beda. Nah, maka kemudian zaman dulu nanah ini dimasukkan dalam tubuh untuk memicu kekebalan tubuh. Karena nanah tadi adalah kuman penyakit yang dilemahkan, yang sudah dimakan oleh sel darah putih. Maka kemudian nanah itu dimasukkan dalam tubuh, kemudian tubuh akan bergetar sangat hebat, bereaksi, kemudian akan mengenali nanah tadi sebagai antigen. Tubuh kemudian akan menghasilkan antibodi yang spesifik, kemudian kekebalan tubuhnya akan meningkat sangat pesat. Tetapi Bapak Ibu, kalau menggunakan nanah itu tidak akan terukur. Jumlahnya tidak terukur, kemampuan tidak terukur, bahkan butuh banyak. Ini zaman dulu. Sekarang tidak pernah ada lagi vaksin yang dibuat menggunakan nanah. Kenapa? Bapak Ibu, saya pernah diskusi dengan pegawai Bio Farma. Person Bio Farma nggih. Bapak Ibu, Bio Farma itu perusahaan vaksin di Bandung. Bukan perusahaan swasta, tapi itu BUMN. Artinya itu perusahaan milik pemerintah. Pegawainya itu punya NIP. Berarti pegawai pemerintah, bukan perusahaan swasta. Nah, saya nanya ke pegawai Bio Farma itu setiap tahun menghasilkan berapa vaksin? Beliau mengatakan Bio Farma menghasilkan setiap tahun targetnya adalah 5M vaksin. 5M ini kan apa? Manggilo apa mangatus? Apa mangewu? 5M itu 5 miliar dosis. Mari kita bayangkan 5 miliar dosis. Niku nulnya pinten niku? 5 kemudian nolnya berapa? 5 miliar. 6 atau 9? 9. Itu banyak bingit, amat sangat banyak. Dan dipasarkan di 132 negara lebih katanya. Nah, Bapak Ibu, kalau 5 miliar dosis dan vaksin dibuat dari nanah, butuh berapa juta liter nanah
harus dibeli. Maaf kalau beli nanah di mana ya? Bapak Ibu mbok nyuwun tolong panjenengan yang biasa menggunakan HP, tolong dilacak menggunakan Google yang gambar, Google Image, tolong dilacak truk bawa nanah. Tolong dilacak, ada apa tidak? Gak pernah ada. Gak pernah ada demi Allah, gak pernah ada. Berarti vaksin dibuat nanah itu benar, tapi kapan? Itu dulu banget. Sekarang tidak pernah ada lagi. Jangan lebih mengatakan bahwa sekarang masih menggunakan nanah, tidak. Terus yang mengatakan bahwa janin manusia yang sengaja digugurkan, ada istilah aborted fetus. Bapak Ibu, fetus itu janin. Aborted maknanya apa? Aborted maknanya bukan digugurkan, tapi gugur. Maaf, kalau aborted fetus, ini di belakang kata fetus ada kata BY, bayi. Itu artinya fetus digugurkan. Aborted fetus by something. Tapi kalau tidak ada kata-kata penghubung by, maka makna aborted fetus adalah fetus yang aborted. Aborted ini kata kerja bentuk kedua, bentuk lampau. Makna aborted fetus adalah janin yang gugur. Kenapa gugur? Maaf, Bapak Ibu, kalau seorang wanita akan menikah, ternyata di tubuhnya ada kuman rubella misalnya, 1 gak ada masalah, 2 gak ada masalah, 5 gak ada masalah, 50 gak ada masalah, 500 gak ada masalah, 1 juta gak ada masalah. Tapi sampai level tertentu jumlah rubellanya, kuman rubellanya, maka kalau hamil nanti akan gugur. Hamil lagi, gugur lagi, 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 hamil lagi, dan seterusnya. Betah-betahan. Kalau pun jelek, gak kuat, maka biasanya akan ke dokter untuk terapi. Dokter akan nanya, ini kenapa panjenengan? Saya itu hamil gugur terus. Nah, dokter biasanya akan minta cek darah. Nah, kalau kemudian di darah itu terdeteksi ada kuman rubella dalam jumlah banyak, dokter insya Allah pasti akan menyarankan panjenengan untuk membersihkan tubuh panjenengan dari rubella. Nah, setelah bersih baru kemudian dipersilakan untuk hamil. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau janin gugur karena rubella, maka diyakini di janin itu ada kuman rubellanya. Ada orang mengatakan, jangan dari janin. Kan rubella kan ada di mana-mana, termasuk di tempat sampah. Baik, kalau di tempat sampah, tolong tunjukkan tempat sampah yang mana yang ada rubellanya. Kan nggak kelihatan rubella itu. Yang pasti ada adalah pada janin yang gugur karena rubella, bukan yang lain. Di tempat sampah mungkin ada, di septic tank mungkin ada, tapi yang mana? Masuk ngengker-ngengker septic tank dulu untuk cari sampelnya, nggak bisa. Nah, kemudian apakah janin yang gugur itu kemudian digiling? Tidak. Tapi hanya diambil kumannya saja. Sama begini, Bapak Ibu, barangkali panjenengan punya teman atau tetangga, mohon maaf, yang keringatnya bau dan baunya tidak enak. Padahal orang lain menggunakan usek-usek deodoran roll-on itu gak bau, tapi teman kita ini, tetangga kita ini kok bau ya? Sebabnya apa? Kenapa kok ibatunya kecutun? Kenapa kok ketiaknya kok kecut? Ibetun ketiak kok kecut. Berarti di ketiak itu ada bakteri yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, maka kalau kemudian ke dokter untuk terapi bau badan, dokter akan mengambil sampel bakterinya. Dari mana ngambilnya? Dari ketiak. Apakah ketiaknya dicues? Dicues itu tidak pakai. Dikutok nonton itu? Tidak. Cukup diambil sampel keringatnya saja dari ketiak itu. Kemudian bakterinya dikembangbiakkan, kemudian diberi obat A, B, C, D, E. Nanti yang paling banyak yang mati yang mana itu obat yang paling cocok. Jadi tidak kemudian orangnya digiling atau ininya dicoes, tidak, tapi hanya diambil sampelnya saja. Sama juga dengan ini, yang diambilnya kumannya saja, tidak janinnya digugurkan, digiling, tidak begitu. Maka monggo Bapak Ibu ini dengan belajar gini kita jadi paham, oh ternyata begitu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi lebih tenang,
lebih bijak dan seterusnya. Saya kira demikian, ini materi belum selesai, baru sepertiga. Kita akan sambung insya Allah pekan depan. Nah, sekarang monggo barangkali ada pertanyaan kita persilakan. Kalau tidak ada kita akhiri, kalau ada pertanyaan kita persilakan. Monggo, barangkali ada. Tidak ada, dihitungi 1, 2, 3. Si dulu. Betul-betul, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan materi kita di sore hari bermanfaat. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.